jangan terlalu mudah lah ya menerima isu-isu tersebut. Ya, yang punya kapasitas saja lah yang berurusan itu, dan apalah ini gunanya semua itu. Ya benar kan, itu mungkin karena money politik atau apa kan. Selamat malam teman-teman semuanya. Hari ini aku ketemu dengan Pak Ardi Solihuddin. Beliau adalah pimpinan umum redaksi media realitanews.com ya Pak ya. Ya. Itu media online yang sudah berusia lebih dari 8 tahun. 8 tahun ya. Ya. Eksis di wilayah Kabupaten Banyumas pada khususnya ya. Tapi juga menyangkut ini ya, sering memuat berita-berita nasional juga. Kalau Realita News alhamdulillah sudah nasional, Mas. Oh iya. Ya, sudah nasional. Jaringannya juga sampai ke luar Jawa ya Pak ya. Sudah luar Jawa. Ya, jadi untuk Jawa Tengah sudah kita kuasain, dan untuk wilayah provinsi di luar Jawa alhamdulillah sudah ada beberapa provinsi yang bergabung Ya, oke. di Realita News. Baik. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau bertanya lebih jauh mengenai apa pandangan Pak Ardi Solihuddin ini selaku pimpinan umum media realitanews.com mengenai kasus yang sedang cukup ramai banyak diperbincangkan orang di media sosial, di media cetak, elektronik ya, yaitu mengenai kasus ijazah palsu ini ya, bukan alamat palsu ya Pak. Ya, alamat palsu itu ya, dulu ya, ya zamannya Ayu Ting Ting ya. Itu kalau sekarang ini ijazah palsu ini sekarang gimana nih Pak? Ya, kalau Pendapat Bapak kalau latar belakang isu ijazah Pak Jokowi yang sebenarnya itu kan bukan hal yang baru lah Mas ya. Ya. Jadi tuduhan mengenai apa keasliannya ijazah Pak Presiden Jokowi yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu sebetulnya sudah dijawab pada waktu itu ya. Waktu itu tahun berapa Pak? Ya sekitar waktu pemilihan umum pun semua sudah booming itu. Jadi sudah sering muncul ya, terutama menjelang atau periode pemilihan umum. Ya. UGM sendiri Sudah ya. jawab. Itu telah berulang kali Menjelaskan. memberikan klarifikasi ya, dan menegaskan bahwa ijazah Presiden Jokowi adalah asli sebetulnya itu. Tapi Karena itu masih banyak yang ngeyel ini. nah itu sih hal yang ngeyel itu pihak-pihak yang terlibat potensi kesalahan nantinya Mas ya itu ya. Jika tuduhan ya tidak berdasarkan ya, tidak berdasarkan bukti yang kuat dan terbukti salah, maka pihak penyebar isu bisa dianggap menyebar berita bohong atau hoak kan seperti itu ya. Nah hal ini juga bisa melanggar ya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Undang-Undang ITE. Itu kalau nantinya si penuduh ini loh Mas seperti itu ya, yang sekarang lagi dibincang-bincangkan dan juga yang lagi rame kan seperti itu. Kalau menurut pendapat saya sebagai pengamat integritas publik tersebut kan seperti itu. Jadi kalau misalnya ini ya kasus itu menimpa Pak Ardi sendiri nih ya, langkah hukum yang harusnya dilakukan oleh yang dituduh itu seperti apa sih harusnya Pak? Ya kita sebagai warga negara Indonesia jelas kalau dituduh dan kita tidak terbukti maupun terbukti, tetap kita mengambil upaya hukum. Langkah hukum yang kita ambil. Seperti contoh Pak Jokowi ya. Pak Jokowi sendiri kan yang mengeluarkan UGM. UGM udah diklarifikasi mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Kan seperti itu. Tapi sebenarnya ini mereka juga belum pernah lihat ijazahnya Pak Jokowi itu. Dan tapi itu kan nggak ada, tapi kan nggak ada kapasitas dia melihat apa kepentingan dia ngelihat Pak Jokowi, ijazah Pak Jokowi kan nggak ada kepentingan dia. Kecuali kalau misalnya mungkin selaku petugas yang melakukan registrasi untuk sebagai apa di KPU ya misalnya itu tugas KPU boleh lah ya. Boleh lah itu kan yang namanya KPU kan istilahnya semua legalitas orang yang akan mencalonkan sebagai apa kan tetap diperiksa dulu. Tapi itu pun sebenarnya udah dilakukan ya Pak ya. Nyatanya dia jadi presiden. Oh iya. Ya kan? 2 periode lagi. Bukan cuma presiden ya. Ya iya, wali kota Solo. Segala, ya. Jadi gini Mas, kalau menurut saya ya potensi kesalahan itu khususnya masyarakat itu istilahnya apa? Bisa salah jika mudah terprovokasi dan langsung mempercayai isu tanpa melakukan verifikasi. Penyebaran informasi ya yang belum terverifikasi secara luas dapat memperkeruh suasana. Jadi warga masyarakat itu jangan sampai seperti itulah ya. Jadi tanggung jawab ya
penting bagi publik untuk selalu bersikap kritis, mencari informasi dan sumber yang kredibel. Jangan terlalu mudah lah ya menerima isu-isu tersebut. Ya, yang punya kapasitas saja lah yang berurusan itu, dan apalah ini gunanya semua itu. Ya benar kan. Itu mungkin karena money politik atau apa kan. Jadi, seperti itu. Kalau di pewayangan ini kalau menurut saya ini kayak apa adegan goro-goro apa ya, munculnya Punokawan, Petruk Gareng ya, Bagong ya, jadi itu. Ya kan soalnya sebenarnya kasus ini kan malah menggelikan ya sebenarnya. Ya, sebetulnya lucu, kalau orang yang ini apa siapa yang sebenarnya salah itu kan ya ini belum putus ya dalam perkara ini kan belum putus. Lagi pula mereka kan sekarang ini kalau nggak salah Pak Roy berita terakhirnya itu masih mempertanyakan apa hasil dari Bareskrim ya. Dia masih meragukan hasil lab forensik Bareskrim Polri. Kemudian merasa dikriminalisasi segala ya. Iya, tapi UGM sendiri secara resmi kan telah menyatakan ijazah tersebut asli. Itu kartu trufnya ada di situ sebenarnya ya. Kartu, kalau orang bermain kartu itu sebenarnya kartu truf itu pernyataan dari UGM ya. Iya jelas, karena jika UGM sendiri kan secara resmi telah menyatakan ijazah tersebut adalah asli ya. Juga bisa mampu menunjukkan bukti-bukti pendukung seperti ada data akademiknya. Itu udah ditunjukkan oleh UGM juga ya. Rekam jejaknya dan prosedur standarnya. Maka tuduhan yang terus-menerus muncul tanpa adanya bukti tudingan ya yang kuat dan dapat dikategorikan sebagai ya fitnah, penyebar berita bohong atau upaya untuk mendikriminasikan seseorang, itu nanti kan ada balasannya juga Mas. Kan seperti itu. Ya, jadi sebagai pengamat integritas publik ya istilahnya fokus pada verifikasi fakta aja kalau menurut saya ya. Sebenarnya simpel ya Pak ya. Jadi simpel aja, karena Jokowi pernah kuliah di situ dan ijazah memang yang mengeluarkan UGM. Saksi-saksinya banyak ya Pak? Ya bukan saksi lagi, di UGM kan banyak itu. Dalam struktural semuanya sudah ada tertera di situ. Nggak mudah berarti untuk menyelesaikan persoalan ini ya Pak ya? Ya ini kan mungkin politik apa yang diinikan, ya kita tunggu aja ya. Hasilnya kayak apa, apakah Pak Jokowi terbukti apapun tidak. Ya kalau tidak ya berarti kan mungkin Pak Jokowi akan muncul balik. Dengan apa permasalahan yang dibumingkan saat ini. Dan itu memang bukan baru kali ini, udah sering kali. Pak Ardi pernah lihat ijazahnya Pak Jokowi? Ya kalau saya nggak kapasitas, termasuk orang yang mengajukan aja buat apa kita? Ya ijazah. Kita hanya mempercayai instansi yang berwenang yang menerbitkan ya Pak UGM itu. Jadi kasihan masyarakat lah ya. Jadi mending yang lain aja yang kita cari apa. Seperti itu Mas Tri. Untuk malam ini saya bisa menjawab apa yang saya katakan tadi. Apa yang mudah-mudahan benar ya, itu aja. Oke, terima kasih. Oh ya, ini saya dengar Media Reality News dalam waktu dekat ini akan mengadakan raker ya? Ya insya Allah Realita News ya yang saya pimpin dan saya selaku pemilik juga, saya bekerja sama dengan rekan-rekan dan jajaran redaksi yang insya Allah akan mengadakan rapat kerja sekaligus kita workshop jurnalis, yang mana workshop jurnalis tersebut akan memberikan edukasi kepada wartawan kita supaya taat pada redaksi. Intinya seperti itu. Ya, oke. Tanggal berapa itu Pak? Tanggal 31 di mana? Mei 2025 di Kebumen. Tepatnya di Kebumen. Dalam penyelenggara ini alhamdulillah KPU Kebumen memfasilitasi semuanya. Jadi anggota tinggal berangkat aja tanpa dipungut apapun. Fasilitas semua sudah disiapkan oleh Kabiro Kebumen, Mas Nurudin. Alhamdulillah. Lokasi di mana Pak? Lokasinya itu di Jalan Dendels lah ya, tepatnya Dendels, tepatnya di Rumah Makan Bambu. Rumah makan. Kepunyaan apa Kabiro sendiri. Alhamdulillah. Jadi wartawan yang bergabung di Realita News, saya harapkan bisa hadir dan menghadiri agar semua itu bisa mengerti ke depannya redaksi akan menetapkan apa untuk supaya Realita News tambah maju ke depannya. Bisa disampaikan bocorannya mungkin Pak untuk pertemuan raker yang akan datang dibahas apa lagi mengenai, kan tadi dibilang kalau nggak salah ada workshop ya? Temanya apa itu Pak? Ya, workshop temanya itu PES adalah pilar utama kemajuan bangsa. Ya, itu mengambil tema itu. PES ada pilar utama kemajuan bangsa yang mana wartawan Realita News tetap harus taat pada aturan dan perundang-undangan, terutama Undang-Undang 40 tahun 99 dan kode etik. Itu saja yang saya harapkan dari pemimpin umum. Nah, masalah rakernya, rapat kerjanya itu kita akan membahas
ya tentang redaksi lah intinya, supaya kedisiplinan anggota tersebut. Anggota harus taat dan ngikutin apa yang diterapkan di susunan redaksi maupun redaksi realita news. Itu yang saya bisa sampaikan, Mas Tri. Mudahan rekan-rekan semua bisa hadir. Semuanya ya. Biar, khususnya untuk wartawan media realita. Ya, khususnya wartawan news, dan saya juga dalam workshop nanti juga kita ada 3 narasumber lah yang akan mengisi tentang jurnalistik. Siapa ya. itu aja? Siapa? Di antaranya Dr. Andes Bukuh, sarjana hukum yang dari Jakarta, dan dari Kominfo Kebumen. Ya intinya 3 orang lah ya, termasuk saya sendiri mungkin kan. Seperti itu. Baik. Terima kasih atas perhatiannya, saya kira cukup ya Pak ya? Cukup, terima kasih Mas ya, atas apa yang disampaikan, telah saya jawab semua, mudah-mudahan bisa dimengerti oleh semua pihak. Terima kasih. Ya, tetap sehat selalu ya.